Oke, hari ini kita akan belajar tentang garis-garis istimewa pada segitiga, lalu kita belajar luas dan keliling segitiga, lalu kita juga belajar tentang teorema Pitagoras. Tapi kelihatannya Pitagoras kedua, baru luas keliling belakangan. Karena yang gampang belakangan aja. Karena nanti kamu akan ada kasih tahu soal-soal yang kayaknya bakal kamu bisa pakai tanpa, kalau nggak ada Pitagoras, kamu nggak bisa cari luas atau kelilingnya. Ya, oke, kita coba lihat dulu. Tapi ini dasar kayaknya, kayaknya belum sampai parah ya. Oke. Garis-garis istimewa dulu pada segitiga. Ya, jadi yang pertama, kita akan belajar yang namanya garis tinggi. Semua orang tahu itu. Apa itu garis tinggi? G tinggi. Kamu pakai G aja, G singkat aja. Garis tinggi. Yang kedua, garis bagi. Yang ketiga, garis berat. Garisnya berat, enggak lah ya. Garis berat itu apa sih nanti kita coba lihat. Yang keempat, garis sumbu. Ya. Apa itu garis tinggi? Garis tinggi itu adalah satu titik ke sisi lainnya tegak lurus, gitu ya. Gimana cara ngomongnya? Kayak gitu, satu titik ke garis lainnya 90 derajat. Oke, hafalin dulu ya teorinya. Teorinya nggak penting sih, tapi kalau kamu udah lihat gambar udah asik banget. Yang kedua, garis bagi. Satu titik ke garis lainnya sudutnya sama. Secara definisi, Koko juga nggak ngerti kalau disuruh kasih gini doang terus tanpa gambar. Lagi kita harus lihat sesuatu ntar. Garis berat, satu titik ke garis lainnya panjang sama, ya. Ini koma ya, koma gitu ya. Garis sumbu. Nah, nggak ada satu titik. Nah, jadi garis sumbu ini kayak apa ya? Satu titik yang ada di tengah-tengah. Jadi lawannya garis berat. Oke, jadi satu titik ke sisi depannya, sisi lainnya, atau garis lainnya ya, satu titik ke garis lainnya. Atau enggak gini deh, Koko cuman ada teori, Koko nggak bisa ngejelasin teorinya ya, tapi gabungan antara garis sumbu dan garis tinggi, garis berat dan garis tinggi, ya, dikawinkan itu. Jadi garis berat dikawinin sama garis tinggi. Ya, coba yuk kita lihat ya. Yang pertama garis tinggi dulu dah, yang gampang. Segitiga Koko samain dulu ya, samain dulu ya, nggak beda. Segitiganya paling ya asal-asal taruh aja. Belum, bukan. Yang lebih ekstrim, ya begini dah, ya. Jelek ya segitiga, bentar. Ini ya asal banget nih ya segitiga aneh. Terus Koko copy paste dulu semuanya. Ada 4 seenggaknya ya, ada 4 nih. Ada 4 segitiga yang bisa kita lihat. Nanti Koko kasih tahu segitiga yang tumpul kayak gimana lagi ntar. Oke, jadi ingat ya, namanya tinggi dan alas selalu 90 derajat. Sehingga garis tinggi, Koko kasih warna dulu. Kita kenalan dulu sama warnanya. Garis tinggi merah, gitu ya. Oke, garis tinggi Koko kasih warna merah. Tunggu, ini kok ketutup semua. Nah, ini garis tinggi warna merah. Garis bagi warna hijau. Garis berat warna kuning. Garis sumbu warna biru. Misalkan, ya. Sederhanain aja dulu. Nah, terus, oke, yang pertama garis tinggi yang mana nih? Yang merah ya. Berarti dari satu titik, lihat satu titik ke garis lainnya 90 derajat. Satu titik ini ke garis lainnya 90 derajat. Gitu. Ya. Jadi, di satu segitiga ada berapa garis tinggi? Banyak. Ada 3 pokoknya seenggaknya. Nih, garis tinggi pertama nih. Ya kan? Jelas nggak sampai sini? Ada yang mau ditanya kalau garis tinggi? Ada ya? Atau
ke sini 90 derajat juga, atau ke sini 90 derajat juga. Dia uniknya bakal ketemu di satu titik. Jadi garis tinggi di satu segitiga itu ada 3. Ya kamu pick satu aja udah, nggak apa-apa sih. Tapi dia akan bertemu di yang namanya satu titik. Pasti. Kalau gambarnya rapi ya, ini gambarnya kurang rapi aja masih satu titik. Oke, ini yang pertama. Yang kedua yang hijau, kita lihat hijau. Garis bagi. Dari satu titik ke garis lainnya sudutnya harus sama. Ingat, dia membagi sudut sama besar. Oke. Membagi sudut sama besar. Nah ini nggak siku-siku loh. Nggak harus siku-siku. Bisa siku-siku? Bisa. Tapi dia lebih fokusin ke sininya sama. Ya. Itu garis bagi. Lalu, dari yang lain juga sama. Ini, sini sama panjang. Sama besar sudutnya. Tapi bukan titik lagi, tapi misalnya X gitu ya. Oke. Lalu, dari tempat titik lain, ini udah pasti satu garis juga. Jadi, tidak harus siku-siku. Bisa yang lain, ini sudutnya sama gitu. Oke. Ketemu di namanya titik. Ini namanya titik bagi. Titik garis bagi, titik garis tinggi. Gitu, titik temunya. Yang membagi dua sudut sama besar di sisinya itu. Nah, kalau garis berat lebih asik nih, membaginya sama sama sisi ya, sama sudut panjangnya sama. Coba kita lihat ya. Kalau bingung nanya ya, nanya aja, jangan ragu-ragu. Ini kamu membaginya sama nih, membagi ini sama nih. Ya. Membagi misalnya ini 10 cm jadi 5 dan 5 gitu. Terus ini pun sama, bagi, tarik, ini akan sama. Misalnya 20 cm nih, atau 15 cm, 7,5 gitu. Ya. Dan dia titiknya sama lagi. Kelihatannya gambarnya sama terus kan, tapi beda-beda loh konsepnya ya. Jadi konsepnya ini sangat beda. Ini sudutnya sama, membagi sisinya sama, membagi sisi sama besar. Oke? Jadi itu garis berat. Sekarang garis sumbu. Koko bilangnya garis berat campur garis tinggi. Maksudnya gini, kamu mulai dari tingginya dulu. Berat dulu ya, berat dulu. Ini kan garis berat ya, bagi sama rata ya. Udah tarik siku-siku ke atas. Jadi dia nggak harus ketemu titik. Nih, tarik siku-siku ke atas. Ini siku-siku nih. Ya, itu namanya garis berat. Fokus ya, perhatikan lagi ya. Ini juga sama, di sisi yang sebelah kiri nih, titiknya di tengah-tengah sini misalkan. Bagi dua sama rata. Bagi dua sisinya sama rata. Lalu kamu tarik garis, apa tuh namanya? Siku-siku lagi. Oke. Ini siku-siku lagi nih. Ya, itu namanya garis sumbu. Makanya warna-warninya ini penting supaya kamu bisa lihat. Ini juga sama, titiknya di sini, titik tengahnya kan. Bagi 3 sama rata. Bagi 2 sama rata, aku bagi 3. Siku-siku, tarik lagi. Siku-siku, sini. Ya, lebih gak jelas kan dari yang lain. Perhatiin deh. Kalau garis sumbu itu dari sisi ke sisi, nggak ada titiknya. Bisa nggak ketemu titiknya. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nggak ada ya, aman ya semua ya. Oke, kalau segitiga koko aneh-anehin. Ini koko akan kirim ya, tenang aja. Koko akan kirim ke Microsoft Word dulu aja. Sabar ya. Ditaruh di Microsoft Word. Sekarang kita masuk ke segitiga yang mungkin agak-agak jarang atau agak-agak bingung untuk ditentuin garis masing-masingnya. Ya, oh bikinin segitiganya dulu aja biar asik. Nah ini aja udah bingung kan. Oke. 4 ya, biasa. Ini hurufin ya, biar biasa ada hurufnya kan, biar lebih legit gitu. Oke, yang pertama kamu gambarkan seluruh yang namanya garis tinggi di sini. Terus di sini garis bagi. Koko sengaja warnanya koko konsisten kan. Lalu di sini garis berat. Yang ini garis sumbu. Mau coba dulu yuk.
Yuk, coba ya, dibuat dulu. Kalau tungguin sekitar ya 5 menit lah, paling lama. 5:20 kita bahas. Ingat kalau garis tinggi apa? Dari titik ke satu sisi yang siku-siku. Jadi kamu lihat dari titik sini dulu, misalnya yang atas dia, yang kan tadi atas dulu nih. Nggak ada yang siku-siku ke sisi ini. Tapi kita bisa ke sini. Ya nggak? Ya kan? Kalau kita perpanjang, siku-siku. Gitu. Ini garis tingginya. Ya, siku-siku kan? Garis tinggi dari titik yang atas. Nah, oke? Paham ya? Jadi bisa ada di luar segitiga. Nggak apa-apa. Karena kan segitiga tumpul juga kan. Lalu yang berikutnya titik yang di bawah kiri nih. Udah ini gampang. Siku-sikuin. Pastikan di siku-siku. Nah, begini. Ya. Ini garis tinggi yang kedua. Lalu, yang terakhir. Nah, lo mau tarik ke sisi ini pun juga nggak ada yang siku-siku kan, lihat. Itu sisi tumpul lancip. Tumpul lancip makin parah. Sini juga belum. Jadi ke arah somewhere around di sini. Ya. Karena kita perpanjang, kita akan ketemu siku-siku. Ya. Oke, ini T. Lah, nggak ada titik temunya. Ada sebenarnya, cuman ada di luar. Di sini. Ya. Nah, ini ada di sini dia kira-kira. Mau extend. Terus ini juga sama. Ya. Ini kamu lanjut begini. Sih, bakal ketemu pasti ya. Kalau rapi ya. Kalau gambarnya rapi, kalau nggak rapi ya nggak ketemu. Kok gambarnya kurang rapi nih. Jadi agak sulit ditemuin. Tuh nggak ketemu kan. Tapi harusnya dia ada di satu titik lah somewhere gitu. Ya. Dari sini. Tapi ingat tingginya ya cuman ini doang, sebatas ini. Ini juga tingginya. Jadi ada 3 garis tinggi, meskipun dia nggak terlalu rapi ya. Nah, kok rapi dikit. Nah, ini biar enak. Ini enak, ini enak. Nah, gini aja. Wait, garis bagi kita warnanya hijau dong. Garis berat warnanya kuning dong. Terus garis sumbu biru. Ya, ya biar enak aja, biar lebih kebayang. Kalau garis bagi, hijau ya. Garis bagi itu dari satu titik membagi sudut sama. Jadi kalau dari sini, si Ellen tadi gambarnya begini, benar, nggak salah. Yang penting kamu tandain. Tandanya apa? Si ini sama si ini nilainya sama. Gitu. Ya. Nggak usah digambar T-nya ya. Kalau T kan tinggi. Kalau B, susah lah gambar B. Ngabok nanti gambar. Tapi itu B, garis bagi. Ini juga sama. Harus membagi dua sudutnya sama besar ini. Pastikan dia sama. Nah, pakai jangka udah paling benar. Ada caranya, tapi nggak perlu ya. Guru kamu kan nggak bilang. Jadi, segini aja. Ya, jadi ini sama nih, pastikan ini sama selalu. Nah, terus karena garis bagi terakhir itu harus ketemu di titik, ya udah pasti begini. Jadi kita asumsi aja, gitu. Ini segitiga sama nih, sisinya. Sudutnya, kok sisi. Ya bagi, ingat bagi sudut. Berat garis, gitu. Yuk lanjut yang garis berat. Kuning. Nah, garis berat dari satu titik, membagi ini sama rata, gitu. Tapi karena kok nggak pakai penggaris, lupa. Kita ulang. Nih ya. Fokusnya bukan di sudut lagi, meskipun gambarnya mirip ya, perhatiin. Tapi dia sama ini. Ya. Terus ini bagi sama rata nih. Nah, ini kan lebih kelihatan ke atas ya, karena sudutnya jelas beda, sisinya jelas beda. Ini dua, gitu. Nah, ini pasti satu garis dia. Ya, ini 3. Oke, paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Garis berat, membagi sisi. Kalau garis bagi, membagi sudut. Bedain gitu, berat. Bagi sudut, berat sisi. Bukan bagi sisi berat sudut ya, bagi itu sudut, berat itu sisi. Kalau garis sumbu, dari sini, misalnya dari garis mana lah, terserah ya, selalu. Pokok pakai yang garis bawah deh, bawah dulu. Dari garis ini ambil tengahnya dulu, ya kan? Ambil tengahnya, lalu siku-siku. Udah satu ini. Ya. Lalu yang di sini, garis beratnya, misalnya ini bagi sama rata ya. Sinilah kira-kira ya. Bener nggak sih? Aduh, susah lihatnya. Agak tengah deh, kok agak silinder, jadi susah lihatnya. Nah itu, terus tarik ke sini. Siku-siku pokoknya. Jadi dia nggak kena titik dari garis. Terus yang di sini ini bagi 2 dulu, bagi 2. Ini sini sama ini sama. Lalu yang ini di tengah sini ya, bagi begini siku-siku.
Jadi dia nggak ada hubungan antar titiknya gitu. Yang penting dia siku-siku dan ini dibagi sama gitu ya. Ini sama nih. Oke, ini juga sama ini sama. Ini sama ini sama. Ya, Koko sengaja kasih putusnya di tengah biar tahu oh itu di situ loh tengahnya gitu. Ya. Agak ribet, tapi bisa dipahami sih sepertinya ya. Koko nggak yakin kamu nggak bisa lah ini. Ini harusnya gampang-gampang aja. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, tolong ditanyakan langsung supaya kebingungan-kebingungan ke depannya bisa kita hilangkan banyak gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk garis tinggi, garis bagi, garis berat. Jadi tinggi itu siku-siku dan dari satu titik. Bagi itu bagi sisi, bagi sudut. Ya, ini kayak alas kali tinggi gitu. Ini alasnya di sini nih alas, ya kan? Alasnya ini kalau alasnya yang A1 tingginya T1 gitu. Alasnya A2 tingginya T2, alasnya A3 di sini tingginya T3 gitu ya. Jadi alas dan tingginya pasangannya harus tahu. Ya, ini tinggi dari si ini, ya kan? Lalu yang ini tinggi dari ini jelas, yang ini tingginya ini jelas banget. Yang ini tingginya siapa? Tingginya dia gitu. Jadi untuk cari luas ya perlu garis tinggi. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada ya. Jadi menggambar garis, mengetahui garis dulu. Ini cara gambarnya kayaknya kalau untuk online rada-rada ribet deh. Karena kamu harus nonton video YouTube-nya segala macam, terus baru kamu tahu cara kerjanya. Karena kita harus praktek kalau untuk menggambar garisnya ya, proses menggambarnya. Tapi karena dia online ya udah kayaknya sih dientengin bahannya gitu. Oke, aku lanjut ke Pitagoras sekarang. Kenapa nggak luas keliling itu piece of cake? Itu bakal kita... Kok sebelum masuk Pitagoras, ternyata ada materi baru, itu luas segitiga berdasarkan sisi. Oke, itu ada dalilnya. Pakai S-an kan, bener nggak? Iya. Oke, nggak apa-apa nanti aja dulu. Kita nggak usah lihat itu dulu. Kita lihat si Pitagoras dulu. Paham kok? Bisa. Itu memang Pitagoras dulu yang memang paling gampang, paling perlu kita pelajari. Ya, itu cari apa? Segitiga dalam lingkaran, lingkaran dalam segitiga juga ada tuh. Oke, segitiga dalam, tunggu. Segitiga dalam lingkaran, segitiga luar, lingkaran dalam segitiga. Oke, ada lagi tuh nanti ya. Kau kasih rumusnya aja. Pitagoras dulu dah. Pitagoras itu berlaku untuk segitiga yang namanya segitiga siku-siku, ya. Khusus, spesial, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi yang namanya Pitagoras harus segitiga siku-siku. No doubt. Nggak boleh ditanya. Kalau nggak siku-siku bisa nggak? Nggak, ya. Jadi segitiga siku-siku dulu, gambarnya umumnya ya siku-siku di bawah kiri. Biasanya gitu ya, biasanya. Nah, kamu harus tahu dulu yang namanya sisi miring. Kalau begini, kita harus tahu konsep utamanya sebenarnya ada di sisi miring. Kok nggak tahu deh guru kamu ngajarinnya kayak apa ya? Ya, kalau aku sih sisi miring dulu yang kamu tahu. Udah tahu sisi miring, semuanya gampang. Yuk, ini kan siku-siku nih. Miringnya yang mana? Oke, aku hurufin. A, B, C. Miringnya siapa? AC, Aceh. Kenapa miring disebut Aceh? karena miring. Kalau begini, miringnya yang mana? Dua-duanya miring. Ayo. Iya, Bukan. Ada konsepnya nih. Jadi ini PQR misalnya. Ayo, ada yang tahu nggak Caca sama Ruby sisi miring itu apa sih? PR yang miring. Kenapa miring PR? Karena paling panjang. Nah, itu ya. Jadi itu konsep pertama ya. Sisi miring adalah sisi yang terpanjang. Oke. Oke. Terpanjang. Terpanjang itu miring. Nggak ada terpanjang, bukan miring. Terpanjang ya. Ingat, terpanjang. Atau ada konsep lain.
oposisi siku-siku. Lawannya siku-siku, ya. Siku-siku di mana? Lawannya itu miring pasti. Oke? Ingat ya, itu kata kuncinya. Oposisi siku-siku, opposite of siku-siku, ya. Ini miring, paham ya? Oke, jadi miring AC karena dia oposisi siku-siku atau terpanjang, betul, bagus. Yang ini miringnya PQ tadi ya, PPR. Udah tahu miring, ya udah rumus Pythagoras saya masukin. Pythagoras menemukan seorang filsuf dia, filsuf. Dia bukan matematikawan, dia orang filsafat nemuin rumus matematika. Rumus miring itu kalau dikuadratin, dia bakal sama dengan jumlah kuadrat sisa-sisanya. Sisi-sisi lainnya, maksudnya sisi-sisanya gitu ya. Jadi AB, kok AB? AC. Ya, sisi miringnya AC ya tuh ya. AC kuadrat. Sisi miringnya dia sama dengan kuadratnya yang lain kalau lu tambahin. Ya, itu rumusnya nih. Berarti coba Koko mau nanya yang PR. Berarti PR, kalau kuadratnya berarti berapa? Penjumlahan sisa-sisanya. Sisa-sisinya PQ dan QR. Ya kan? Yang penting lu tau miring, semua udah aman. PQ tambah PR. QR, sorry. Oke, rumusnya begini saja. Terus kalau Koko kasih modifikasi nih, segitiga yang dimodif-modif ya. Jadi misalnya gini dah. Ini siku-siku di sini. Ini ABC. Nah, biasa sisi yang itu A ya, yang kecil A, yang gede B, ya, yang kecil huruf kecil itu sisi. Oke, Koko mau nanya dulu, jangan Ellen ya. Caca, miringnya yang mana? Yang A. A, betul. Berarti A, kalau lu kuadratin sama dengan apa? Jumlah sisanya. Apa tuh? Caca. Caca, gimana nih? Kuadrat ya, sama dengan sisanya ya. Sisanya apa? B sama C. Iya. Tapi jangan lupa kuadrat, nggak boleh nggak kuadrat ya. Itu kuadrat penting. Jadi kalau gue ditanya B kuadrat gimana? Ya udah tinggal kurangin. Ya kan? Karena yang ditanya bukan miring. Yang penting miringnya konsepnya dasar gitu. Ayo nih, Ruby, terakhir. Ellen udah tahu ya harusnya ya. Ruby. Ini XYZ. Miringnya siapa, Ruby? X. Ya, mantap. Ya udah, tinggal dikuadratin sama dengan apa? Lanjutkan. X-nya tambah YZ. Ada yang kurang? Pangkat 2. Ya, angka tuanya ya, nggak boleh nggak ada nih. Udah, selesai. Oke, jadi kalau ditanya yang lain, misalnya kok nanya gini nih, kok ada segitiga yang lebih ya kok yang mau bikin soalnya gitu. Ya, angka deh, langsung aja. Kalau kok nanya yang X gimana? Ingat rumusnya Pythagoras dulu kan, miringnya kan 20 ya, taruh aja 20. Udah, ya nggak sih? Jadi nggak usah pusing sama hurufnya. Kalau guru kamu pasti hafalin ya, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Enggak, kamu pokoknya miring aja dulu. Dah, 20 kuadrat sama berapa? 16X, 16 kuadrat tambah X kuadrat kan? Ya udah, untuk mencari X kuadrat, 20 kuadrat kurang 16 kuadrat. Pokoknya, kalau udah punya miring, kamu tinggal kurangin sama yang lain untuk dapat yang sisanya, gitu ya. Oke, jadi tinggal masukin 400, 256. Oh, ternyata 144. X-nya akar, ya, 12. Pythagoras segini aja. Triple diajarin nggak? Triple Pythagoras? Belum. Belum, ya jangan. Makanya rumusnya gini dulu ya. Jadi rumus-rumusannya sisi terpanjang kuadrat, jadi rumusnya kita kata-katain dulu, membuat kata-katanya. Miring kuadrat sama dengan sisa 1 ya, sisa 1 kuadrat tambah sisa 2 kuadrat. Sisa 1 dan sisa 2 pasti tegak lurus, sudah pasti, nggak mungkin nggak. Ini sisanya nih, ini sisanya.
Ini sisanya. Jadi udah pasti ya, nggak pasti tegak lurus nggak mungkin nggak? Karena kan dia segitiga siku-siku dikunci aturannya. Ya, oke, lanjut kita ke luas dan keliling segitiga. Ya, suka salah naik. Nah, yang kamu tahu tentang keliling segitiga dulu deh, keliling dulu ya. Kok nggak mau kasih luasnya dulu, keliling dulu, karena luas itu yang paling terakhir. Kau punya segitiga nih, sama aja. Oh jangan. Kita langsung pakai aja deh, si Pythagoras nggak jelasnya itu. Ya. Ini misalnya 5 meter, 12 meter. Ditanya, berapa kelilingnya? Berapa luasnya? Kalau luas mah gampang bener ya, tinggal alas kali tinggi bagi 2 kan. Ada alas tinggi 90 derajat. Oke, gue bikin yang B dulu dah. Ya suka-suka ya, jadi nggak ada aturan siapa yang duluan yang kita bisa kerjain. Luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Rumus ya, ini yang rumus dasar. Ya sudah, setengah kali 5 kali 12. 30 meter pangkat 2. Tamannya ke ukurannya segini. Kalau ditanya keliling, bisa nggak langsung? Nggak bisa kan? Karena kita harus tahu sisi ini dulu. Miring nih. Oh, ya udah. Kita cari miringnya dulu aja. Ya kan? 5 kuadrat tambah 12 kuadrat. Udah, hajar 25 tambah 144. Kita nggak bisa tahu keliling kalau kita nggak ada miring. Ya. 169. Oh, jadi jawabannya 169 ya. Awas tuh. Salah loh. Akarin. Ya, jangan lupa. Karena kan kuadrat. Berarti miring akar 169. 13 meter ya. Oke, dapat 13 meter. Ya udah keliling dapat. Jadi untuk dapat keliling kita harus cari semua sisinya dulu. Ya. 5 tambah 12 tambah 13. 25, 30 meter. Kebetulan sama, nggak bisa beda, nggak tentu sama ya. Kebetulan aja luas dan kelilingnya sama. Itu kebetulan yang nggak diharapkan sih sebenarnya. Jadi nggak harus sama ya. Ini nomor 1. Gampang ya? Nomor 2 coba. Oke, segitiganya ini. Ini ada garis tingginya. Ini 10, ini 15, ini 20. Berapa luasnya, berapa kelilingnya? Oh, kalau kayak gini yang lebih gampang cari luas atau keliling? Yang nomor 2. Keliling. Keliling lah, tinggal tambah kan. Luasnya justru yang berapa ini? Nah, ini pakai rumus dari guru kamu. Ya, rumus baru. Namanya rumus, atau apa ya, orang Prancis yang nemuin. Bentar. Tunggu, rumus luas segitiga. Sembarang. Ada aturannya tuh. Tapi kok lupa nama aturannya, tapi ya nggak apa-apa. Kita coba bikin kelilingnya dulu. Jadi misalnya A ditanya keliling, B ditanya luas. Ya. Berapa keliling, berapa luas? Yang A kita jawab dulu dah. 10, 15, 20. Ya kan 35, 45 meter ya. Oke, simpel ya. Luas. Ini nggak ada cara lain kecuali kita memakai rumus setengah keliling. Ya. Rumus baru, segitiga, yang kamu mungkin baru ketemu. Akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Hafalin ya. Hafalin guys. Nggak boleh nggak dihafalin. Jadi rumusnya S kali S min A kali S min B kali S min C. Dengan S adalah setengah keliling. Aduh, menyebalkan kelilingnya setengahnya 45, ya udahlah nggak apa-apa. ABC adalah sisi-sisinya. Oke. Oke, lanjut. ABC sih. Jadi kita hitung dulu untuk mencari luasnya. Ini kalkulator sih, tapi bisa nggak kalkulator kalau angkanya bagus. Ya. Nah, setengah dikali 45 ya. Jadi 22,5 ya. Terus A-nya pilih aja, A-nya boleh kebalik-balik kok.
Ya, 10, 15, 20 bebas aja. Koko pakai 10, 15, 20 ya. Berarti untuk cari luas sama dengan akar dari S 22,5 dikali sama 22,5 kurang 10, 12,5 ya. Yang jelek banget ini. B-nya S min B 7,5 ya. 7,5 taruh aja gini. S min C-nya 2,5 ya. Oke. Berarti nilainya adalah 2,5. Lalu gimana cara lanjutannya? Kali aja pakai kalkulator. Kamu nggak punya soal yang angkanya bagus, tapi nanti ada kok soal-soal yang angkanya bakal bagus. Ya, ini catat ya, nggak boleh sampai lupa ini untuk menghitung si luas kalau sisinya segitiga sembarang gitu. Dengan catatan-catatan di bawah ini. Oke, kalkulator ini, udah kalku aja, kayaknya nggak bisa nggak kalkulator nih. Yuk, bentar ya. Jadi kenapa aku ajarin Pitagoras dulu? Karena memang Pitagoras itu lebih basic daripada ini. Akar dari, nah ini inget ya, masukin 22,5 dikali 12,5 dikali 7,5 dikali 2,5. Jawabannya jelek. Nah, ini jawabannya 72,62 gitu. Ya udah nggak apa-apa terus aja. 72,618 atau bulatin ya, 72,62 meter kuadrat. Ya. Kayak rumusnya itu aja sih. Nggak terlalu susah. Yang penting kamu hafal. Hafalin nih. Ada cara turunin nggak? Ada. Kok pernah ketemu. Tapi cara nemunya itu kamu harus belajar trigonometri dulu. Itu di kelas 9. Tapi kan kamu disuruh hafal dulu kan? Ya. Oke. Kok kopikan dulu. Udah ya, materinya udah gitu doang kan? Bener nggak? Ada lagi nggak? Bentar. Kan yang Ellen bilang kemarin tadi bahannya dari garis istimewa segitiga udah, luas dan keliling segitiga udah, bahkan pakai bantuan Pitagoras udah, lalu Pitagoras udah, sama cari luas ya. Oke, jadi Bentar kok. ya, Ini kayaknya ada contoh soal gitu dari gurunya. boleh. Nanti kau kasih soal yang lebih aneh lagi. Kok banyak kalau soal gini aneh-aneh lagi. Terus dikasih segitiga, lo kok ada tiba-tiba ada trapesium, gimana caranya? Nanti kau ajarin. Oke. Bentar. Apakah ada yang print screen beneran nggak? Benar, tapi aku harus pakai laptop, jadi harus buka WA lagi. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah gini aja dulu. Mau tutup dulu ya jawabnya ya. PQRST, PQRST. Oke, kamu gambar ulang segitiganya. Kayaknya segitiganya butuh dibagusin dulu ya. 5, 7 berarti nggak sama. Nah, ini. Oke. Sip. Terus ini adalah P. Ini Q. R. S. T. PQ 5. QR 7. Ya, sama udah. Sip. Udah deh. Ini dari siku-siku ya. 5,4. SR 13. Hitung luas segi 4 QRST. Oke, ini. Lah, gampang coy. Nih, cara hitung luas nggak usah pakai Pitagoras segala macam nih. Kok pikir harus cari ininya. Nah. Jadi luas segi 4 QRST artinya luas gede kurang luas kecil, betul nggak? Luas segitiga besar dipotong sama luas segitiga kecil kan? Udah.
Paham kan? Simpel aja itu. Bentar, kita lihat dulu. Oke. Udah. PRS berapa? Setengah kali alasnya 12. Lihat ya. Begini. Nah, 12 kali tingginya 13. Oke, paham ya? 12 dari mana tahu ya? 5 tambah 7. Dikurang PQ T kecil 5 sama 5,4. Begitu saja. Oke, lanjut. Kita tinggal kali aja. Kalkulator atau enggak? Ya kayaknya don't mind lah, nggak apa-apa ini. 6 ini kan 6 nih. 6 kali 13, 88 nih. 78. Ini 2,7 kan. Ya, 5,4 bagi 2, 2,7. Ini, 5, 3, 13,5. Jadi, 7, 4, 64,5. Satuannya cm ya. Kuadrat. Kalau pikir disuruh cari keliling yang diarsir. Kalau disuruh cari keliling yang diarsir gimana? Kamu cari PS pakai Pitagoras, terus cari PT pakai Pitagoras lagi, terus yang PS dikurang PT. Oke? Kalau ditanya, tapi enggak lah, enggak dulu. Nah, ada lagi contohnya? Di WhatsApp kok. Ada lagi ya, oke sip. Kalian kirim. Yang trapesium kok tadi bilang. Oh, oke. Bukan, ini bukan trapesium. Ya udah. Kalau trapesium dia ada dua sisi yang sejajar, ya. Kalau ini nggak ada yang sejajar nih, kelihatannya. Oke, Koko tutup dulu ya, jawabnya 92 ya. Bentar. Delete dulu. Maaf ya, logonya kita buang. Koko gambar dulu ya, siapa namanya nih? Segi empatnya biar lebih mantap. Oh, gedein dikit aja gitu. Terus ini ada garis tingginya. Oke, sama ini. Ya nggak terlalu mirip ya gambarnya, tapi ya konsepnya sama lah. Ini A, B, C, D, E. Ya E sama F kedekatan, tapi sama aja. Again, konsepnya nggak ada bedanya. Hitungnya luas segi 4. AF 47 dB. Ya, hah serius lu nanya soal gini? Gampang nih, coba. Luas segi 4 artinya apa? Ini kan dB-nya udah dikasih tau tuh. dB-nya udah 16 cm. Berarti kamu punya dua segitiga. Segitiga yang warna kuning dan segitiga yang warna hijau. Pokoknya selalu bikin warna dulu. Oke, kenapa dia begini? Ya udah, ya. Jadi segitiga kuning berapa luasnya? Kan kita udah tahu alasnya dB, dB sama-sama 16 kan? Ya. Berarti luas BCD sama dengan setengah dikali alasnya berapa? 16 ya. Tingginya 6,8. Benar nggak? Ini kan 16. Oh, nggak tulis satuannya nanti ya, satuan. Terus yang kedua, luas yang hijau. Luas siapa? ABD kan? Setengah kali alasnya juga 16. Dia sharing alas yang sama. Tingginya 4,7. Nah, berarti sisanya kamu tinggal hitung. Dan ditambah, bukan dikurang. Karena dia bertambah. Kalau tadi kan berkurang karena yang putih kan ada putihnya. Hasilnya kamu tambah. Berarti luas A, B, C, D. Hitunglah ya sendiri ya. Ini.
Si Caca sama Ruby soalnya dapat sama nggak? Dapat yang sama ya? Oke. Ya udah berarti kamu tinggal ngitung ya ini ya. Hitung berapa ini. Hitung berapa dapat. Ya boleh kalkulator, boleh manual, terserah. Tapi Koko nggak akan jawabin. Ya, karena emang kelihatannya mudah. Terus lanjut ya, yang soal... Ada lagi nggak, Ellen? Nggak ada lagi ya? Oke, giliran Koko yang kasih soal. Coba kamu bikin. Yang nggak ada dari tadi, yang ada juga, yang ada dulu ya, siku-siku lah, let's say. Uh, Loh, kok ada ini? Ini maksudnya ya, kok ada si trapesium, tetap bisa kamu lihat konsepnya ya. Ini kok sengaja kasih soal yang ribet-ribet. Yang terakhir dah. Yang terakhir yang penggunaan SS-an itu ya. Kok mau nyari soal yang angkanya gampang. Bentar ya. Oke, coba dikerjakan. Oke, jadi ini bisa di pause dulu videonya yang di record. Nanti kalau memang mau coba kerjain nih. Sekarang kita akan bahas nih. Ya, jadi nomor 1, kita punya bahkan luas dan kelilingnya kita nggak bisa tahu, nggak bisa cari dulu, karena si alasnya belum tahu. Ya, maka rumus Pitagoras kita masukin dulu. Ya, dengan rumus Pitagoras, sisi miringnya kan 50 ya. Jadi 50 pangkat 2 sama dengan 14 pangkat 2 tambah AB pangkat 2. Gitu. Nah, 50 pangkat 2 aku udah hafal 2500. Angkanya bakal segede-gedenya nih. Ini 196 tambah AB kuadrat. Berarti AB kuadrat adalah 2500 kurang 196 ya. Berarti ini 04 2304. Nah, ini kalau di AB-nya akar dari 2304, jawabannya berapa? Ya udahlah, lu kalkulator aja. 2304 48. Oh, udah tahu hafal angkanya bagus. 48 meter. Sudah. Luas dan kelilingnya langsung bisa. Ya dong. Keliling udah 3 sisi udah dapat kan? Berarti keliling 14 tambah 48 tambah 50. Satuannya meter ya, karena itu meter. Luas adalah setengah kali alas kali tinggi 48. Ya 48 duluan, 14 belakangan, terserah ya. Siapa duluan, siapa yang di belakang, nggak ada masalahnya. Satuannya jangan salah aja, karena kalau luas itu biasa orang meter juga, padahal kuadrat ya. Oke, hitung sendiri kalkulator. Lalu yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini rada mikir nih, karena Pitagoras. Pitagoras apa namanya? Trapesium, gimana caranya? Langkah pertama gini. Ini kan 12, 13, 18. Ini kan sikus-sikus tingginya tinggi gini ya, siku-siku ya. Nah, berarti kamu bisa tarik begini. Ya dong. Jadi yang sebelah kiri ini persegi panjang, yang sebelah kanan segitiga. Benar nggak? Jadi ada bagian pertama persegi panjang, bagian kedua segitiga. Nah, segitiganya itu kan tingginya berapa? Nggak tahu. Tapi kita bisa tarik ke kanan, 12. Ya, sama ya, karena ini kamu geser aja ke kanan, jadi 12. Lalu si ini berapa? Ada yang bisa tahu nih? Alasnya berapa?
Ada yang bisa jawab? Kan sama, giginya tinggal ditarik sampingnya. 5 cm. Dari mana 5? 18 kurang 13. Iya, kan total gede 18, yang atas sudah 13. Berarti si ini 13. Berarti ini 5. Oh, ya sudah. RS-nya langsung ketahuan Pitagoras kan. Jadi RS itu miring kan. Nah, berarti RS kuadrat sama dengan 12 dan 5. 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Nggak boleh sampai nggak ada kuadrat ya. 144 tambah 25. Angkanya biasanya umum-umum. Angkanya kalau koko bikinnya sih yang bagus-bagus aja. Kalau jelek ya udah, koma gitu. 169. 13 ya kalau diakarin. Kalau nggak percaya dibuktiin kalkulator aja. Oh ternyata sama 13 juga nih. Ya. Nah berarti keliling udah langsung ketahuan. Keliling. Enak ya keliling kamu tinggal tambah-tambahin aja nih si 12 tambah 13 tambah 18 tambah 13. 12, 13, 18, 13. Hitung sendiri. Satuannya sentimeter. Untuk luas, ingat nggak luas trapesium? Nggak ya? Kok sih jarang ingetin. Kalau nggak inget, kamu tinggal masukin aja luas persegi panjang yang kiri, luas 1 tambah luas 2. Udah. Aman kan? Luas 1 persegi panjang. 12 kali 13. Ya kan? Segi panjang nih ini. Oke, 12 kali 13. Ditambah luas kedua, segitiga. Setengah kali alasnya 5, tingginya 12. Jauh lebih, nggak usah ngafalin rumus gitu. Ya, tinggal ditambah aja. Segi 4 tambah segitiga. Ini, aduh, angkanya aja yang jelek. 12 kali 13, 156. Ya, 156, hafal. Ditambah 30 nih, ya kan? Ini kan 6. Ya udah 186. Kuadrat, jangan lupa ya. Ini kok kasih jawabannya, karena memang angkanya susah. Nomor 3 yuk kita lihat nih. Keliling aja dulu, karena yang paling mudah dikerjakan kan. 7, 13, 10. 20 cm. Salah, 30 cm. Ya. Nah, untuk cari luas, harus pakai rumus. Luas, kok kasih rumusnya nih, akar dari yang tadi. S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Ya. S itu setengah keliling. Tulis dulu, S adalah setengah keliling kali 30. 15. Oke. Berarti S min A. Kita list down dulu satu-satu. Jangan masukin ke dalam nih. Capek loh kalau masukin ke dalam. 15 kurang 7. Ya oke lah, A-nya 7 deh. Ini A, ini B, ini C. Suka-suka ya. Mau terbalik juga nggak apa-apa. 15 kurang 7, 8. 15 kurang 10, 5. 15 kurang 13, 2. Kali semua gitu. Kok selalu kerjain di luar, nggak pernah di dalam. Kalau di dalam capek nih. Jadi sama dengan 15 dikali 8 kali 5 kali 2. Hitung ya. 15 8 5 2. 1200. Berarti berapa? Kalkulator. Jelek lagi apa? Nggak bagus lagi. Ya udahlah. 20 akar 3 atau kamu udah jadi belum 20 dari 1200 ke 20 akar 3 caranya gimana? Dari akar Hah? jadi keluarin akarnya. Pernah nggak? Enggak. Ya udah jangan. Ya udah desimal aja. Kan kalau di kalkulator kau kan bagus jawabannya tuh 20 akar 3. Pencet desimalnya 34,64 jawabannya. Satuannya centimeter kuadrat. Udah selesai ya. Oke, masih ada waktu 3 menitan. Coba dilihat-liatin dulu. Ya kamu selesain aja dulu ini. Ya. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau nggak ada, selesain aja jawabannya. Ini segitiga.